Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi-informasi menarik seputar dunia bisnis. Tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis dan dunia desain grafis dan juga marketingnya. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, sampai juga kecetakannya. Seperti ini, tuh keren nggak? Iya. Atau yang seperti ini, yang mungil-mungil ada juga. Iya, betul. Dan Kebun Desain ini menjual jasa pendaftaran HKI dan OSN. Jadi buat teman-teman yang mau melegalkan, mau mendaftarkan brandnya ke HKI, bisa hubungi kita. Jadi silahkan kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Kayak gitu ya. Silahkan order desain logo, desain kemasan, cetakan, sampai yang tadi daftar-daftar izin legalitas bisa langsung lah ya. Betul sekali. Oke nih Dek, ada informasi apa nih Dek? Ataupun ada berita apa di dunia bisnis kali ini? Oke, silakan. Sebelumnya aku mau saranin ke teman-teman follow Instagram bisnis.muda.id. Oke. Ini kita dapat infonya dari sini. Ya, silakan di follow. Jadi ini sih kalau aku lihat di komentar-komentarnya, wah Warren Buffett Indonesia invest ke startup ini. Oke. Kalau kita lihat dari judulnya, perusahaan milik Sandiaga Uno suntik 66 miliar ke startup Fresh Factory. Oke, Pak, harusnya kita juga disuntik nih. Iya, kita juga memajukan UMKM, Pak. Ya, iya, betul. Kita juga di bagian ekonomi kreatif ya? Iya, ekraf juga kita. Ekraf gitu ya. kita juga. Nah, makin banyak aja portofolio startupnya perusahaan milik Pak Sandiaga Uno. Nah, ini dia dikatakan di sini startup pemasok cold chain atau rantai dingin Fresh Factory mengumumkan pendanaan awal sebesar 4,5 juta dolar atau senilai 66 miliar. Jadi Fresh Factory ini biar teman-teman tahu itu jasa penyewaan tempat dingin gitu ya, ibaratnya kayak freezer. Misal kamu jualan ikan, ikan itu kan harus selalu dingin. Iya. Nah, gimana caranya? Aduh, aku nggak punya dana untuk menyewa freezer yang gede. Ya bisa nih ke Fresh Factory. Ya, ataupun beli, aduh nggak mungkin nih budgetnya nggak punya nih, tapi biar langgananku ini nggak kecewa karena ikannya itu nggak mulai fresh. Ini kan ikan-ikan biar tetap fresh itu kan dibekukan kayak gitu ya. Sekali. Jadi Fresh Factory salah satu solusinya. Nah, mungkin Pak Sandiaga Uno berpikir dari situ mungkin bener juga nih. Akhirnya dia mau invest. Mungkin gitu. Iya. Oke, yang pertama, perusahaan yang berinvestasi di Fresh Factory. Menariknya salah satu perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam mendanai Fresh Factory adalah perusahaan milik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, yaitu PT Saratoga Investama Sedaya. Oke. SRTG ya. Selain itu ada juga partisipasi dari Drill Capital, Indogen Capital, Prasetya Dwi Dharma, Number Capital, Y Combinator, dan beberapa angel investor lainnya. Adapun pendanaan tersebut dipimpin oleh East Ventures. Wow, berarti Sandiaga Uno aja 66 miliar, berarti belum lagi tambah yang lainnya. Wow, kita nggak tahu berapa ya nilainya ya. Tujuan pendanaan senilai 66 miliar, founder chef atau CEO dari Fresh Factory, Larry Ridwan, mengatakan dana segar ini akan dipakai untuk memperluas gedung milik Fresh Factory ke semua kota sekunder di Jawa, terutama di kota-kota Sumatera dan Sulawesi. Ya, dia realistis banget ya. Dana seperti itu karena tujuannya itu kan dia nyewain ya, rentalin freezer dingin gitu. Jadi dia butuh tempat dong. Iya. Jadi dia butuh gedung dong. Nah, akhirnya dia memperluas gedung dengan dana tersebut. Iya, benar. Fresh Factory juga menggunakan dana segar untuk berinvestasi di dalam tim dan teknologi guna meningkatkan adopsi dan mencapai keunggulan secara operasional. Jelas lah, apalagi di era yang seperti ini, perkembangan teknologi cepat gini, gimana caranya orang bisa mencapai Fresh Factory? Masa iya harus mengunjungi gedungnya untuk mendapatkan laporan keuangan? Ya mungkin kan. Ya dengan teknologi salah satunya. Jadi dia berinvestasi di teknologi, ya nggak sih? Pertama secara offline-nya dia berinvestasi di gedung, terus yang kedua berinvestasi di teknologi. Wah, ini bisa jadi pembelajaran buat kita juga ya kalau suatu saat dapat investor. Jadi dia benar-benar benar-benar menurut aku menggunakan dananya dengan bijak sih. Nggak hanya serta-merta dana ini akan digunakan untuk marketing. Wah, marketing terus tapi ujung-ujungnya bakar duit.
Iya, iya. Iya beli aset lah ya. Kalau ada apa-apa juga kan asetnya ada gitu. Ada gitu. Kalau misalnya teknologi ada tuh software atau developmentnya. Kalau misalnya tadi gedung ada bentuk fisiknya. Iya, gedung tanahnya ada gitu ya. Gitu. Jadi kalaupun suatu saat ada bermasalah ya tinggal dibalikin aja tuh semuanya. Benar. Tapi kan kita namanya usaha nggak mau dong bermasalah, pengennya jalan-jalan terus gitu. Terus poin yang ketiga, capaian Fresh Factory. Dilansir dari bisnis, Larry mengklaim hingga April 2022, Fresh Factory sudah mencapai 10 juta dolar tahunan dan fulfillment tahunan untuk lebih dari 1 juta pesanan. Wah gila sih 1 juta pesanan. Itu setahun udah balik modal tuh. Tadi kan 4, berapa? 5. 4,5. Ini setahun udah 10 juta dolar ya. Iya. Wah, pantesan investor mau gitu. Iya. Fresh Factory pun sudah mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 30% dalam 3 bulan terakhir. Fresh Factory saat ini memiliki lebih dari 20 gudang cabang yang tersebar di berbagai kota Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Bali, di mana Fresh Factory menyediakan solusi penyimpanan barang beku hingga dingin. Nih, sebagai informasi, Fresh Factory menyediakan jaringan pusat fulfillment rantai dingin hiperlokal, transformasi, dan sistem manajemen fulfillment cerdas yang memungkinkan pelaku bisnis untuk menyimpan, mengambil, mengemas, dan mengirimkan produk mereka ke pelanggan. Wow, one package. Jadi nggak hanya sewa gedung dan sewa freezernya ya. Tapi kamu punya produk disimpan di sana, ketika ada orang yang mau order produk kamu ya udah dikemas sama mereka. Iya, udah di package ya dan bisa dikirim juga. Iya, keren banget sih. Wah, itu keren banget sih. Waduh, ini B2B kena, B2C kena. Iya. B2B-nya dengan orang-orang yang berjualan ikan, B2C-nya si customer yang penjual ikan itu. Ya, dengan konsumen ikan ya. Iya, dengan konsumen ikan. Iya. Sebagai informasi biar teman-teman UMKM tahu, B2B itu apa? Business to business. Jadi jualannya ke penjual langsung dan jualan langsung ke customer. Iya. B2C itu ya. Kayak gitu. Wah, ini keren banget sih. Pantesan investor mau karena jelas gitu ya, strategi bisnisnya jelas, kemudian tingkat pendapatannya juga selalu naik ya, naik gitu. Dan memang sih aku ngeliat YouTube-nya Prof Renal Kasali ya kalau nggak salah, itu katanya sih beberapa perusahaan startup itu banyak yang meng-PHK karyawannya karena kebanyakan mereka fokus di B2C. Business to customer. Iya. Kenapa fokus di B2C? Anggaplah seperti ini, Nuk. Misal e-commerce hijau ngelakuin promo terus ke customer. Ketika promo habis, dia pasti berpindah dong. Iya, si customernya pindah ya. Iya, ke yang oranye atau si kuning. Otomatis kan itu ya udahlah, itu bukan memberikan solusi untuk si customer, tapi itu lebih kepada memberikan diskon atau promo gitu doang. Tapi kalau dengan B2B kita benar-benar menyelesaikan masalah yang ada di bisnis tersebut. Contoh tadi si Fresh Factory. Kan masalah dari si penjual ikan itu adalah dia punya ikan tapi menjual ikan tidak selalu fresh. Iya. Sedangkan mau beli freezer nggak mampu karena mahal. Sedangkan mau ngemas ikannya itu juga ribet banget karena banyak ikannya. Iya, sedangkan mau ngitung laporan keuangan pun ribet juga karena tidak punya karyawan. Akhirnya si Fresh Factory datang dengan solusi itu semua. Kamu nggak punya freezer, sewa di kita. Kamu ribet dengan proses pengiriman, kita bisa. Kamu nggak perlu repot-repot tentang laporan, kita bisa. Keren banget sih gitu ya. Keren banget sih ini idenya. Mantap. Jadi ekosistem ya. Gitu ya, sangat menyelesaikan problem lah ya. Dari hulu ke hilir. Iya, dari hulu ke hilir. Problem si para penjual, terus problem dari para si pembeli pengen ikan fresh gitu ya. Nah, ini dia menyediakan kayak dia gitu. Yang ada di tengah-tengah. Ini keren banget sih. Ini keren banget sih. Jadi kita juga bisa mencontoh lah ide-ide seperti ini untuk diterapkan ke bisnis kebun desain. Iya, thank you idenya ya. Thank you. Kita jadi kepikiran ya. Oke. Siap. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman UMKM yang menonton video ini. Jadi kalian pun walaupun jualannya bisnis snack, tapi snack kan siapa tahu bisa jadi gede. Jadi kamu harus berinovasi dan memikirkan hal-hal atau langkah-langkah baru yang brilian gitu, yang beda daripada yang lain. Dengan menonton video ini. Kayak gitu.
Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Dan jangan lupa di share biar video ini lebih tersebar luas lagi manfaatnya. Iya, jelas kayak gitu ya. Oke, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.